welcome back to my YouTube channel. Ketemu maning karonyong wong Cilacap ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Di video kali ini saya mau sharing tentang cara mengatasi ketika lansia penderita diabetes itu gula darahnya ya. Gula darahnya itu ketika dicek itu sangat rendah. Berapa sih rendahnya? Biasanya kalau di bawah 90 itu sudah rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wow, siungke. Dan biasanya kalau lansia mengalami seperti itu katanya pusing ya, terus nggak ada tenaga. Tangannya kita pegang aja apa ya, nggak bener-bener lemes, nggak ada tenaga. Terus keluar keringat dingin. Kalau dokter nggak pernah mengajarkan gimana cara menaikkannya. Kalau dokter hanya ngasih insulin ya, untuk menurunkan ketika gula darah tinggi. Nah, di sini kita membahas tentang cara menaikkan atau menormalkan dari yang sangat rendah itu biar normal, gimana caranya. Nah, waktu awal saya nggak tahu ya, itu sangat bingung, panik, gimana, ayo bos bawa ke dokter atau gimana gitu kan. Jadi ini menurut pengalaman saya ya, waktu itu kan saya sangat panik, diabetes nenek itu sangat rendah, gimana cara mengatasinya gitu kan. Saya bilang ke bos, ini gimana bos, apa harus dibawa ke rumah sakit, nenek nggak berdaya, lemes, nggak ada tenaga gitu kan. Nah, bos itu juga lagi sibuk dengan pekerjaannya. Jadi nenek tuh sudah saya pijet-pijet ya semua gitu kan. Biasanya kan kalau lagi gak enak badan saya pijet sembuh. Tapi karena ini gula darahnya lagi rendah, itu saya sempet bingung gimana caranya. Nah, saya punya ide gitu kan waktu itu kan. Saya ambil air anget atau air panas dulu ya, air panas dulu untuk kasih gula kurang lebih, jangan terlalu banyak lah, kurang lebih 1 sendok makan, ditaruh ke air 1 gelas gitu, diaduk. Nanti pas anget-anget ya, jangan kepanasan, itu diminumkan. Itu nanti nggak lama kemudian itu gula darahnya normal gitu, asal jangan terlalu manis gitu. Kalau manisan nanti takutnya malah tambah naik ya. Bisa juga dengan permen ya, apalah yang manis gitu, itu bisa menormalkan gula darah gitu kan. Itu pengalaman saya waktu itu ya, waktu saya benar-benar nggak tahu, dokter juga nggak pernah ngajarin gitu kan, majikan juga nggak tahu gitu kan. Itu saya dapat ide. Kalau untuk harian sih, kalau misalkan untuk harian sih biasa disuntik pakai insulin. Tapi kalau pas lagi rendah jangan disuntik, nanti makin drop. Ini insulin itu kan hanya untuk menormalkan biar nggak terlalu tinggi ya. Ini emang setiap hari harus disuntik, tapi kalau rendah jangan disuntik, nanti malah lemes, drop, nggak bisa apa-apa, kita yang repot. Itu pengalaman saya ya. Merawat lansia itu butuh apa ya, kesabaran, terus kita juga harus merawat dengan hati kita gitu ya. Yang kadang tuh apa ya,
kita tuh apa ya, kita menganggap lansia itu ya orang tua kita sendiri atau nenek kita sendiri gitu kan. Kebanyakan di Taiwan itu lansia itu kebanyakan penderita diabetes tipe 2 gitu kan. Ya ada juga mungkin yang teman-teman nggak tahu gimana caranya. Kadang juga ada yang nanya gitu, Mbak Yanti gimana sih caranya ketika diabetesnya tuh rendah gitu kan. Nah ini makanya saya bikin video ini ya, semoga bermanfaat gitu. Dan nggak semua TKW itu ngurusin yang penderita diabetes, kadang ada yang baru gitu kan, nggak tahu gimana gitu. Saya juga belajar dari pengalaman gitu. Kalau saya emang pengalamannya ya udah macem-macem ya, karena kerjanya udah hampir 8 tahun di Taiwan. Tapi saya udah ngurusin 2 lansia itu emang kena diabetes semua gitu. Jadi dari awal datang ke Taiwan itu saya langsung mainan ini, suntik insulin ini. Untuk caranya teman-teman bisa lihat ya di video awal-awal itu ada, saya sudah sharing gimana cara pemakaian insulin, ada Victoza, ada Trulicity, macam-macam. Itu jadi saya tuh udah macam-macam mainan suntikan ya. Insulin yang mereknya macam-macam gitu. Ya gimana cara-cara merawat lansia, saya sedikit sharing-sharing aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya yang belum pernah merawat yang kena diabetes atau yang baru bekerja di Taiwan. Itu teman-teman ya, sharing saya tentang bagaimana mengatasi ketika lansia itu gula darahnya rendah. Ya pokoknya setelah dikasih minum air gula tadi atau permen, itu langsung dikasih makan nasi, kalau bisa nasi kan. Nasi itu kan juga mengandung gula, itu juga bisa buat penambah energi atau menaikkan atau menormalkan gula darah. Udah gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.